Rasa banget si Scott gak ada Odegaard ya. Rasa banget nih beneran nih. Ada lagi. Odegaard ya. Udah nyalahin wasit, sekarang nyalahin. Pakai aset MU berarti sekarang Scott. Sudah pasti dong. Sudah pasti dong. Akhirnya ada aset MU lebih dari satu. Pelatih baru langsung pakai aset MU langsung. Kita sebutin aset MU lagi aja, yaitu Garnacho ya. Nah, Garnacho nih mungkin banyak perdebatan ya. Kenapa Garnacho Kenapa Garnacho? Coba jelaskan. Kembali lagi di Panit FPL bersama saya Scott Ubay dan saya Scott Tonai. Salam pada hijau. Kembali lagi sekarang di Game Week 11. Sebelum international break kedua. Sebelum international break ketiga apa kedua ya? Ketiga kalau nggak salah ketiga. Pokoknya international break tandanya timnas bakal main. Betul. Tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah pelatih baru. International break. Iya, pelatih baru nih. Ada yang pelatih baru. Gimana Scott? Apakah sebagai fans MU Scott Tonai optimis? Enggak, kalau fans MU tuh harus selalu optimis, harus selalu punya target tinggi karena harus selalu juara, harus selalu bagus, nggak kayak tim lain kan peringkat 2 aja cukup gitu. Kalau MU tuh fansnya harus punya standar yang tinggi gitu. Tinggi ya. Harus juara harus pokoknya. Juara, ya. Walaupun itu cup, nggak kayak tim lain gitu. Proses misalnya kayak Nottingham Forest gitu kan. Terlalu banyak proses gitu. Peringkat ketiga sekarang Nottingham Forest gitu. Makan iya. Ada yang kegusur tuh di peringkat ketiga. Kemarin kalah ya? Kalah. Aduh. Busuk sih emang mainnya jelek banget sih. Rasa banget si Scott gak ada Odegaard ya. Rasa banget nih beneran nih. Ada lagi. Odegaard ya. Udah nyalahin wasit, sekarang nyalahin. Sekarang giliran mengeluh gak ada Odegaard. Gak ada Odegaard ya. Karena wasit kemarin gak ada bikin ulah. Gak ada bikin ulah ya. Gak bisa nyalahin wasit tuh kita. Kemarin juga MU Chelsea imbang Scott. Ya imbang itu. Banyak kemarin para manajer yang bikin kaptennya tuh ke Haaland dan juga Palmer karena katanya keduanya bakal mencetak gol. Lawannya mudah katanya keduanya. Si City tuh kan lawan Bournemouth kalah. Haaland kapten, ada yang triple kapten juga banyak katanya bakal cetak poin bagus. Palmer juga lawan MU. Ternyata blank dua-duanya ya. Yang justru yang bagus kapten salah. Kapten salah ya lumayan 1 gol lah ya. Pencetak ini ya, penentu kemenangan juga kemarin. Jadi makanya kapten salah nih semakin menarik lagi nih. Ternyata pelatih baru si Liverpool ini justru adaptasinya nggak terlalu sulit gitu. Saya juga bingung sih kenapa meskipun pelatih baru gitu kan Liverpool ternyata mainnya lebih bagus gitu. Ada tuh tim yang pelatihnya udah lama tuh. Masih susah. Tetap aja gitu ya. Udah gitu sekarang sporting directornya keluar lagi. Aduh. Iya. Gak tau lah nasibnya. Iya, Edu Gaspar nih. Tapi yang mengejutkan juga mungkin di game week 8 itu game week 9 banyak yang transferin Son. Terus Sonnya cedera, banyak yang dijual di game week 10, ternyata di game week 10 dapat poin ya. Tuh. Son itu assist kan. Son, Brennan sama Solanke itu. Nah, si pemilik Solanke ini juga sangat sabar gitu. Udah kemarin blank terus, sekarang baru cetak kemarin berapa? 2 gol. 2 gol ya. 2 gol. 2 gol 1 assist. 2 gol 1 assist. Wah, mantep banget tuh. Solanke Brandon Johnson juga banyak yang buang gitu ya. Brandon Johnson. Spurs ini gitu. Tuh, padahal kayaknya Brandon Johnson cukup meyakinkan sih daripada Roger ya. Kalau Roger Aston Villa ada kabar cedera juga. Cuman ya? nggak tahu tuh Rodgers nih. Cuman harganya 5,5 tapi ya udahlah harga 5,5 mah lupakan aja gitu kan. Pasang udah biarin aja gitu. Nah, di game week 11 ini ada match yang menarik sebenarnya. Yang pertama matchnya MU Scott. MU ya. Ini. Dengan angin segarnya. Meskipun belum bisa menangani tim. Masih sama Nistelrooy ya. Masih sama Nistelrooy. Nanti bakal lawan Leicester. Ya. Nah, nanti bakal menarik sih bahas apa. Pakai aset MU berarti sekarang Suat. Sudah pasti dong. Akhirnya ada aset MU lebih dari satu. Pelatih baru langsung pakai aset MU langsung. Nah, selain matchnya MU, Chelsea Arsenal gimana nih? Chelsea Arsenal ini juga match yang cukup sulit ditebak ya. Karena kemarin Chelsea
ditahan imbang lawan MU. Ya ini Palmernya dalam keterangannya knock ya 75%. Terus Arsenal baru pulih Odegaard ini satu baru cedera, satu baru sembuh. Nah itu udah pasti dong siapa yang menang. Siapa tuh? Cuman kabarnya Odegaard tuh pas di UCL gak bakal main tuh kabarnya ya. Baru main lawan Chelsea. Cuman nggak tahu nih apakah beneran main apa enggak. Cuman main di Stamford Bridge. Cuman kan Stamford Bridge sebelah kanan ini kan nggak terlalu angker lah ya. Jadi bisa lah. Tapi karena kita ingatkan aja kalau match sulit ditebak kayak gini tuh sangat beresiko gitu. Benar. Kalau bisa sih dihindari gitu. Tapi kalau misalkan memang punya Palmer, ya udah gitu. Apalagi aset premium kan, masa nggak dimainin gitu kan aset premium. Terus Brighton City juga kayaknya menarik nih. Brighton City, Welbeck lagi bagus-bagusnya gitu. Terus Haaland mencoba bangkit gitu. Dan City juga udah jarang banget clean sheet ya. Udah jarang banget clean sheet ya. Jadi bakal kesulitan juga tuh pertahanannya City ya. Terus Haaland juga nih banyak yang mempertanyakan termasuk admin Twitternya Pandit EPL gitu karena udah 4 kali blank terus malam gagal penalti lagi. Gagal penalti itu tiangnya bergetar gitu. Oke Scott. Langsung aja mungkin ya. Langsung aja mungkin sebelum ke Scott Pick ya kita kembali mengingatkan kalau jangan lupa untuk ngikutin semua sosial medianya Pandit FPL dan Pandit Football ada di Instagram, Twitter dan juga pantau terus artikel-artikelnya di setiap gaming selalu ada artikel di www.panditfootball.com. Betul sekali ya. Oke. Langsung aja di posisi kiper. Posisi kiper mungkin yang pertama kita pilih Jordan Pickford dari Everton. Kemarin sial banget dalam tanda kutip itu Everton itu kebobolan menit akhir. Saya waktu itu lagi ngecek live di Fantasy Premier League di aplikasi, wah poinnya udah bagus nih Ken gitu. Ken ya. Ternyata pas 10 menit perjalanan tiba-tiba kebobolan, aduh. Senasib sama Flecken sih. Flecken Saya juga punya Flecken tuh. Flecken lebih parah kayaknya. Udah happy dapat 12 poin, buset 12 poin mantep. Ternyata kebobolan di 2 lagi kalah. Benar-benar susah banget nyari clean sheet sih. Tapi ini Pickford ini lumayan harganya cocok untuk yang mau beli kiper baru lagi selain fixture listnya si Everton ini bagus, harganya 4,9 nih untuk Pickford. Terus TSB-nya 10,2. Nah potensi clean sheet-nya secara tim dari 4 game week terakhir Everton ini adalah salah satu tim yang paling sedikit menerima tendangan melalui ancaman melalui tendangan gitu, hanya 50, in the box-nya 36, on target 19, baru kebobolan 2 gol dan 2 clean sheet gitu. 2 clean sheet ya. Jadi lumayan. Dari 4 pertandingan 2 kebobolan itu tuh 1 pertandingan 1 gol gitu. Jadi sangat minim sekali untuk Everton ini. Mengejutkan sekali sih yang Everton musim lalu hampir jarang clean sheet di musim ini ternyata ada perbaikan gitu di lini belakangnya. Lalu potensi save juga kan ada secara individu dari 4 game week mengejutkan juga Pickford ini adalah top 1 goalkeeper yang save persentasinya cukup tinggi gitu yaitu 88,9%. Hampir 90% ya. Iya, ini menjelang Euro, menjelang Piala Dunia, Pickford ini selalu bagus gitu. Dia kepanggil lagi timnas. Tapi pelatihnya Tuchel sih sekarang, nggak tahu ya. Iya. Oke, Pickford ya, menarik juga nih Pickford. Saya sih preferensi pribadi sih ke salesnya Nottingham Forest. Ya. Cuman lawannya agak sulit sekarang, si Nottingham Forest tuh bakal lawan Newcastle ya yang kemarin ngalahin Arsenal. Oke. Di posisi defender, nah ini dia. Kita memilih aset MU yang pertama ya. Garis bawahi yang pertama nih. Yang pertama. Berarti ada lebih dari satu. Aset MU yang pertama di Game Week 11 adalah Diogo Dalot. Bukan Mazraoui ya, bukan Mazraoui. So yesterday. Diogo Dalot harga 5,1, TSB-nya 10,50%. Potensi clean sheet secara tim, MU itu memang 4 game terakhir itu jadi tim peringkat keempat paling sedikit menerima ancaman, cuma 43. Dan in the box-nya 31, on targetnya 9, kebobolan 4 gol dan clean sheet sekali. Lalu secara attacking, potensi attackingnya dari Dalot itu cukup lengkap karena dibanding semua defendernya MU, Dalot itu justru paling tinggi dari segi shots dan chance created-nya. Ada 2 shots dan 3 chance created dari 4 game week. Jadi dibandingin sama Mazraoui sih. Betul.
secara statistik lebih bagus Dalot lebih gitu. bagus Dalot gitu. Karena di APL tuh yang penting statistik untuk menyerang mendapatkan poin. Tuh, gitu. kalau untuk back ya. Ya untuk bukan mainnya Mazraoui di atas lapangan lebih bagus. Nah, tetap aja di back mah. Karena aksi defense belum kehitung ya, belum. Buat kehitung buat bonus poin doang bonus gitu, poin, bonus poin sistem doang gitu. Jadi lebih ke Dalot sih, tapi cuman buat kalian yang punya Mazraoui kayaknya nggak perlu juga tukar ke Dalot gitu ya, udah yakin aja sama Mazraoui gitu kan. Ini mah buat orang yang buat manajer-manajer yang belum punya aset MU terus tertarik buat memperkuat di defendernya, mungkin Dalot bisa dipertimbangkan gitu. Menarik. Next coach. Oke, yang kedua mungkin kita pilih Pedro Porro dari Spurs. Ini salah satu aset premium ya dalam tanda kutip gitu ya. 5,5 harganya, TSB-nya cukup tinggi 27,9% gitu. Potensi clean sheet-nya Spurs ini lawan Ipswich Town. Ipswich Town ini dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 4 terbawah yang melakukan shoot paling sedikit gitu. Hanya 47, in the box-nya 30. On target 11, gol konversinya 10,6%, baru mencetak 5 gol gitu. Terus ada potensi gol maupun assist dari Pedro Porro. Dari 4 game week terakhir dia adalah top 2 defender yang paling banyak melakukan shoot yaitu 8 kali. Jadi secara attacking point Pedro Porro ini cukup bagus gitu. Shots ya berarti bukan creating chance. Bukan creating chance. Jadi potensi mencetak gol lebih tinggi ternyata dari Porro ini gitu. Saya punyanya Udogi lagi, biar agak diferensial. Diferensial lah. Oke. Yang terakhir, Scott. Terakhir dari defender yang game week lalu juga kita pilih yaitu Ryan Ait-Nouri dari Wolves ya. Nouri ya. Harganya 4,7, TSB-nya 11%. Potensi clean sheet-nya lawan Soton. Sebenarnya nggak terlalu ini sih, tapi ya lawan Soton kan tim promosi 4 game week terakhir. Soton itu shots-nya paling rendah. Peringkat pertama paling rendah ya 36, in the box-nya 32, target 13, mencetak 4 gol dari 4 game week. Sementara dari potensi gol atau asisnya dari Ait-Nouri itu 4 game week dia 5 shots 2 gol. Ya lumayan lah gitu kan untuk defender gitu. Udah ada buktinya tuh, bukan hanya potensi tapi udah ada buktinya jadi gol gitu 2 gol. Dengan harga 4,7 sih harga-harga medium lah ya buat defender. Bisa jadi pilihan buat kalian yang masih nyari defender harga mid price gitu. Ya, ini salah satu aset yang lagi panas juga di ya, 2 banyak game yang transfer ya. Betul. Antara Ait-Nouri atau Trent Alexander-Arnold gitu. Trent Alexander-Arnold. Nottingham Forest ya. Nottingham Forest itu juga banyak yang diminati itu. Ya. Silakan pilih aja antara itu. Nah, masuk ke midfielder, Scott. Oke, untuk midfielder pertama kita pilih Bruno Fernandes, kaptennya MU. Aset MU lagi tuh. Aset MU lagi yang kedua, harganya 8,2, TSB-nya masih bisa dibilang diferensial. Tuh, 7,6. Padahal potensi golnya gitu tadi udah disebutkan lawan Leicester City. Leicester City salah satu tim yang sering terancam gitu dan baru 1 kali clean sheet dan sudah kebobolan 6 gol. Terus di pertengahan pekan minggu lalu MU udah mencetak 5 gol ke gawang Leicester. 2 diantaranya lewat Bruno gitu. Gokil. Terus secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Bruno ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 15 kali, in the box-nya 7 kali, on target 3 dan sudah mencetak 1 gol kemarin penalti. Terus ada potensi assist juga karena dia seorang attacking midfielder, pastinya dia sebagai create chance juga ya. Di MU tuh 4 game week terakhir dia adalah salah satu paling banyak mungkin ya di MU ini yang paling created chance-nya itu 9 kali dan sudah menciptakan 1 assist di game week kemarin gitu. Nah, buat tim-tim yang pelatihnya baru tuh ada sedikit psikologi yang bilang bahwa karena pelatihnya baru, jadi si pemain-pemain tuh pengen membuktikan, Scott, gitu kan. Termasuk mungkin Bruno mungkin ya. Iya. Karena ya Bruno di zaman Ole katanya lumayan bagus, terus ketika di zaman Ten Hag benar-benar nggak kebuka gitu cara mainin Bruno tuh gimana. Nah sekarang kita lihat nih dengan pelatih baru ya. Optimis Scott ya. Optimis. Harus dong. Minimal Europa League lah. Kalau nggak pecat lagi. Oke, Bruno ya. Untuk gelandang kedua kita sebutin aset MU lagi aja, yaitu Garnacho ya. Nah Garnacho nih mungkin banyak perdebatan ya. Kenapa Garnacho meme? Kenapa Garnacho? Coba jelaskan. Jelaskan ya nih. Berdasarkan statistik ini ya. Secara eye test memang Garnacho ini banyak yang mengeluh apalagi fans-fans MU ya karena jarang track back dan sebagainya gitu. Cuma kan di FPL ini kita nggak peduli tuh track back ya.
Kita pedulinya potensi gol gitu. Potensi gol atau assist gitu. Mau track back atau enggak terserah, apalagi yang bukan fans MU ya. Yang penting mah potensinya seperti apa untuk mencetak poin gitu. Nih, di 4 game week terakhir nih Garnacho harga 6,3, TSB 10,50%, agak sedikit lebih tinggi ya TSB-nya dari Bruno. Secara statistik ya, 4 game week terakhir Garnacho itu midfielder peringkat pertama dengan shots paling banyak, 18 shots. Bukan di MU aja ya, di seluruh Bukan di MU, gelandang FPL. di semua gelandang di Liga Inggris nih, 4 game week terakhir ya, 18 shots. In the box-nya 13, on targetnya 8. Nah, cuman efektivitasnya jadi 18 shots cuma 1 gol. Semoga aja nih ya kan, namanya juga FPL banyak kesemogaannya gitu kan. Dengan harga 6,3 akan melawan Leicester yang tim promosi dengan potensi shots 18 di 4 game week terakhir. Semoga aja di match ini Garnacho lebih efektif gitu. Betul. Minimal 3 gol lah, enggak usah banyak-banyak. Ya, enggak usah banyak-banyak. 3 gol gitu. Jadi Kapten Garnacho. Aduh, selama kemarin Kapten Rashford. Jadi tadi karena secara tim udah disebutkan ya lawan Leicester potensi kelemahannya kayak gimana. Nah, secara individu tadi tuh Garnacho shotnya paling banyak dari semua midfielder dalam 4 game week terakhir ya. Karena ukuran supaya lihat formnya kita dari 4 game week terakhir gitu. Next Scott. Oke, yang ketiga kita pilih midfielder Spurs lagi, yaitu Son Heung-min. Karena kemarin kita nggak pilih itu karena dia cedera, ternyata gitu. balik lagi dan asis kemarin ya? Asis lagi gitu. Kemarin sempat harganya turun jadi 9,9 ya, soalnya 10 ya. Asalnya 10. Tuh, Son ini jadi 9,9, TSB-nya 6,2. Lalu secara tim gitu dari 4 game terakhir Spurs ini adalah top 3 teratas gol konversi paling tinggi, yaitu 16,1%. Dengan catatan shootnya 62, in the box-nya 44, on target 19 dan sudah menciptakan 10 gol. Gila. Lebih dari 2 gol per pertandingan untuk Spurs ini. Untuk Spurs. Gila sih. Jadi sangat produktif ya. Cuman terus lawannya kan Ipswich Town juga. Ipswich, betul. Ya, ini salah satu tim yang paling banyak terancam melalui tendangan. Shoot conceded-nya banyak sekali gitu, 74, dan belum pernah clean sheet, kebobolan 11 kali. Ya. Jadi udah mas Spurs-nya sangat produktif, si Ipswich-nya sangat sering kebobolan. Benar. Gitu. Jadi cocok banget buat ngambil attacking-nya Spurs. Gitu benar. Mungkin kalau kalian nggak punya Son tapi udah punya Brennan atau Madison atau Kulusevski ya bisa itu dipakai aja. Ini mah karena yang paling potensial karena Son juga penalty taker gitu Scott. Jadi kita lebih pilih Son gitu. Meskipun ya kalau ada yang punya Brennan Johnson atau Madison gitu. Ya udah itu aja. Madison bagus banget free kick-nya kan. Ya. Nah, itu kalau free kick mungkin diambil Madison, cuman kalau penalti Son gitu. Ya, corner juga beberapa Son ya gitu. Jadi ya silakan pertimbangan itu aja. Cuman kalau udah punya mah antara entah itu Son, entah itu Madison, entah itu Brennan, lebih baik di-keep aja gitu, gak usah ditukerin gitu. Keep aja lah ya. Keep aja gitu. Karena terlalu sayang lah nggak free transfer buat tim dengan aset di satu tim mah. Iya benar banget. Oke, midfielder terakhir. Ya itu balik lagi tetap ya kita pertahankan Salah dari Liverpool. Ini bapak-bapak ajaib banget nih formnya. Ini penampilannya konsisten banget Scott. Mau di Liga Inggris, mau di Liga Champion, selalu jadi apa ya? Penyerang berbahaya gitu. Apalagi di sisi kanan gitu kan, ngeri banget lah Salah ini. Harganya 12,8, TSB-nya 44,3%. Mungkin risikonya kelelahan juga enggak sih karena udah main di hari Rabu ya, mungkin bisa lebih banyak istirahat. Ya recovery-nya lebih banyak ya. Betul. Dan potensi golnya secara tim tadi udah disebutkan bahwa Liverpool 4 gol konversinya paling tinggi keempat. Kalau tadi yang paling tinggi ketiga itu Spurs, yang keempat Liverpool 14%, shotsnya 50, in the box 34, on target 21 dan mencetak 7 gol. Di Liverpool, Salah itu the best midfielder gitu dengan 10 shots dan menciptakan 3 gol dalam 4 game terakhir. Juga termasuk di asisnya karena di 4 game terakhir dia menciptakan 5 chances atau 5 creating chance gitu. Jadi ya secara potensi gol dan asis sangat seimbang dari Salah. Dia juga penalty taker jangan lupa. Jadi kalau misalkan Liverpool menggosok vouchernya, nah dia adalah Salah penalty kicker utamanya. Betul gitu. Itu penting sih penalty taker, service taker itu harus diperhatiin sih. Oke. Karena ini pakai 3-4-3 Scott ya.
Jadi langsung aja ke forward nih. Yang pertama kayaknya udah pasti Haaland. Ini Haaland ini daripada bahas potensinya nih, Haaland ini mending bahas apa ya, kegalauannya sih. Iya. Banyak sekali manajer yang takut gitu. Takut untuk kalau punya rugi harganya kemahalan, kalau dia flop aset yang lain bisa ngeganggu aset yang lain. Tapi kalau nggak punya dan dia return gitu, cetak poin, dia bakal rugi sendiri. Pasti gitu. sih, pasti panah merah sih gitu. Panah merah. Udah pasti kalau Haaland cetak gol pasti panah merah sih. Panah merah. Terus kalau misalkan kita udah jual Haaland nih Scott, untuk bisa dapat Haalandnya lagi tuh susah. Gitu. Susah gitu. Minimal harus pakai chip, kalau enggak dua free transfer. Dua transfer ya. Jadi ya di situ risikonya gitu. Jadi mending kalau meyakini melawan kemustahalan dari game week 1, mending konsisten aja sampai game week 38. Iya. Kalau enggak minimal setengah musim dulu lah. Setengah musim atau enggak gitu kan. Nanti di berapa lagi nih? 7 lagi, aduh harus kuat-kuat nih 7 lagi nih. 7 game week lagi harus kuat nih. Nanti di pertengahan musim bisa pakai wildcard terus masukin Haaland gitu. Itu bisa gitu kan. Cuman ya itu kalau misalkan mau jual, kenali risikonya gitu. Karena buat kalau misalkan TSB-nya tetap tinggi terus Haaland return, insya Allah panah merah sih. Apalagi kalau mau belinya lagi juga sulit karena harganya 15,3 sekarang. 15,3 dari kemarin 15,4 ya. Sempat 15,4 gitu. Jadi mungkin udah banyak yang jual ya, jadi 15,3. Jadi silahkan pertimbangin aja gitu. 15 gila loh. Lebih dari 10%-nya budget total ya. Betul. Ih, parah banget sih, hampir 20%. Enggak nyampe 20% sih ya. 15%-an ya. Next, Scott, forward kedua kita pilih Cunha dari Wolves, entah itu Cunha. Ini orang mana sih? Orang Portugal ya kalau nggak salah. Orang mana sih? Nah, Cunha ini harganya 6,6 dengan TSB 6,7%. Sebenarnya agak sedikit diferensiasi untuk forward ya. Potensi golnya ini banyak banget potensinya Cunha ya, dari secara tim. Wolves itu gol konversinya paling kedua, bahkan lebih bagus daripada Spurs dan Liverpool ya. Wolves ini gol konversinya 17,8%, shotsnya 45, in the box 33, on target 21, mencetak 8 gol dari 4 game week. Berarti rata-rata 2 gol tuh setiap game week. Lawannya Soton. Lawannya bener Soton kan? Southampton ya, betul. Soton ya, lawan Soton. Nah, lawan Soton ini si Soton dalam 4 game week terakhir itu shots conceded-nya paling banyak. Ada 85, in the box 57, on target 22, goal conceded-nya 7 dan hanya 1 kali clean sheet. Nah, itu baru secara tim. Secara individu, Cunha 4 game week terakhir itu shots peringkat ketiga dari semua forward, dari semua striker, yaitu melepaskan 13 shots, in the box-nya 9, on target-nya 3. Lalu dari segi assist, nah Cunha itu forward dengan creating chance paling tinggi dari semua forward ya, dari semua striker ada 9 creating chance. Jadi ini paket lengkap banget gitu, nggak cuma soal gol tapi asisnya juga ada potensinya. Cunha harga 6,6, let's go. Brazil kayaknya ini ternyata dia dari Brazil. Brazil kalau nanti di Copa America lebih baik dia daripada Gabriel Jesus kayaknya. Aduh, iya sih. Gabriel Jesus mainnya aja jarang. Tapi kemarin juga udah nggak dipanggil sih kalau nggak salah. Dipanggil ya? Kalau di Copa America ya kemarin. Martinelli doang ya. Martinelli sama Gabriel Magalhaes dipanggil gak ya? Lupa. Dipanggil ya kalau nggak salah manggil. Oke, terakhir forward siapa nih Scott? Yang terakhir kita pilih Wood Nistelrooy. Wood van Nistelrooy. Dari Nottingham Forest, salah satu aset yang paling berharga juga untuk FPL sejauh ini, harganya 6,5, TSB-nya terus meningkat jadi 21,2% gitu. Jarang banget ada pemain Nottingham Forest yang asetnya lebih dari 20%. Baru kali ini ya Wood ya. Baru kali ini kayaknya nih. Tapi ya tanpa alasan juga gitu, dari secara tim dia ada di peringkat 3, lalu dari 4 game week terakhir Nottingham Forest ini adalah top 2 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 75 kali, in the box-nya 40, on target 26, gol konversinya 10,7 atau mencetak 8 gol. Jadi ada kemungkinan pertandingan itu 2 gol dari Nottingham Forest. Lalu dari statistik individu dari 4 game week terakhir, Wood ini adalah top 1 forward yang paling banyak mencetak gol, yaitu 5 gol dan shootnya 10. Jadi 10 kali shoot 5 gol. Ini salah satu striker. Berarti efektivitasnya ya. 50% Scott. 50% ya. Ini tipikal striker yang udah lama dicari gitu. Sepanjang pertandingan gak ada peluang, tiba-tiba ada 1 peluang, 2 peluang jadi cetak gol gitu. Nah, itu yang hilang dari Haaland sih.
Shootnya Haaland itu 17 loh. Tapi 1 gol. 1 gol, si Wood 10 shoots 5 gol gitu. Keren banget sih, emang Nottingham Forest ini lagi panas, naik daun ya. Lagi naik daun. Dia punya Piala UCL juga kan ya. Jadi wah ya. Jadi kan kemarin ada ya di 5 besar itu cuma 1 tim yang gak dapat UCL. Di 3 besar semuanya dapat UCL. 3 besar. Oke, menarik nih. Wood ya harga ke 6,5. Jangan segera ambil sebelum naik lagi tuh. Oke, masuk ke aset diferensial. Dari posisi kiper kita pilih mantan kipernya Arsenal lagi. Arsenal mulu yang dibahas nih. Leno dari Fulham. Kirain bakal pilih apa banyak ya? Ramsdale gitu ya. Leno ya. Gimana ini Leno? Udah agak lama sih Leno ninggalin Arsenal ya. Leno dari Fulham harganya 5 ya, agak sedikit mahal untuk ukuran kiper dengan TSB 2,5%. Potensinya nanti lawan Crystal Palace. Nah, Crystal Palace ini 4 game terakhir gol konversinya kedua paling rendah 4,8% doang tuh. Shots-nya banyak 62, in the box 38, on target 24 dan mencetak 3 gol. Tapi di 4 game terakhir Leno itu udah menciptakan 13 save. Berarti rata-rata 4 game week itu 3 save lebih lah ya. Betul, jaminan 1 poin. Jaminan 1 tambahan poin tuh. Cuman ya risikonya memang 4 game terakhir Fulham itu belum mendapatkan clean sheet. Gitu. Jadi buat yang punya ya aset-aset kiper atau defendernya Leno, Robinson dan sebagainya mungkin agak khawatir karena clean sheet-nya belum ada tuh 4 game terakhir karena gitu. Sulit juga sih untuk susah, mendapatkan emang, clean sheet di musim ini mah gitu. Kalau ngarepin clean sheet mending karena susah ya, jadi buat aset-aset defending mah mending yang murah-murah aja Scott ya gitu ya. Kalau enggak yang attacking point-nya bagus gitu. Nah gitu, kalau sekalian yang attacking point-nya bagus gitu. Oke, next Scott di posisi defender. Di posisi defender ini akademinya Chelsea, Lewis Hall dari Newcastle, harganya 4,3. TSB-nya 2,7%, dia udah mulai reguler main ya gitu. Betul. Dari 4 game week terakhir secara tim Newcastle ini adalah tim nomor 5 terbawah shoot conceded gitu atau tendangan yang terancam gitu ke gawangnya Newcastle. Golnya baru kebobolan 3 dan sudah menciptakan 2 clean sheet. Nah, cukup bagus nih. Jarang-jarang ada yang seperti ini gitu dengan harga 4,3 udah 2 kali clean sheet untuk Newcastle sendiri gitu. Terus dari statistik individu dari 4 game week terakhir, Lewis Hall ini adalah top 2 defender. Create chance-nya paling tinggi ya, paling banyak yaitu 8 gitu. Cuman resikonya lawan Nottingham Forest lagi bagus ya. Destroy-nya lagi bagus, menyerang terus gitu ya. Shoot-nya juga paling banyak kedua gitu. Yang ke satu City, yang kedua adalah Nottingham Forest gitu dari jumlah shoot ya. Dan golnya juga banyak. Nah, kita di Lewis Hall ini mungkin mengandalkan dari attacking point aja gitu. Kemarin pas lawan Arsenal juga nih Lewis Hall nih benar-benar menyusahkan banget ya. Menyusahkan banget sih ini Lewis Hall. Menyusahkan banget. Parah ini. Duel 1 lawan 1-nya bagus, terus dia rajin juga buat bergerak gitu kan, bantu nyerang, baik lagi, track back lagi. Wah, memang ini Lewis Hall keren sih secara eye test ya, enggak cuman statistik doang gitu. Oke. Nah, untuk di midfielder kita ambil dari Brentford, yaitu Damsgaard. Kapten ya ini. Kapten. Kaptennya harga 5, TSB-nya rendah banget di bawah 1%, cuma 0,6%. Kayaknya dia sama keluarganya aja yang pakai sih kayaknya ya. Kalau 0,6% ini. Dia sama keluarganya doang tuh. Potensinya, nah Brentford ini sebenarnya goal conversion-nya paling tinggi dalam 4 game terakhir, 21,2%. Shots-nya 52, in the box 37, on target 25, mencetak 11 gol tuh. 4 game terakhir Damsgaard itu midfielder peringkat kedua yang paling banyak bikin peluang. Ada 11 created chance dari 4 game, tapi risikonya lawannya itu Bournemouth. Bournemouth dalam 4 game terakhir juga shots conceded-nya ya cenderung gak terlalu banyak ya, 8. Jadi mungkin pertahanannya udah cukup membaik tuh Bournemouth. Nah ini Damsgaard sebagai referensi, sebagai apa ya, alternatif aja sih kalau misalkan kalian udah bosan pakai Mbeumo atau Wisa gitu. Nih Damsgaard agak sedikit lebih murah, harganya 5 tapi secara potensi juga ada gitu. Karena Damsgaard juga memegang beberapa free kick juga corner free kick juga sebagian kalau udah dekat-dekat selain ada Mbeumo dia juga ambil gitu. Cuman Mbeumo memang penalty taker aja. Ya. Cuma harganya kan Mbeumo lebih mahal ya, 7 sekian lah gitu. Ya, diferensial lain lah untuk ini aset Brentford lainnya gitu. Tuh, alternatif lah gitu. Tapi kalau udah punya Mbeumo ya udah Mbeumo aja. Mbeumo aja sih.
Terakhir Scott. Oke, yang terakhir forwardnya ini sangat diferensial sekali gitu. Gakpo dari Liverpool. Gakpo. Meskipun agak ini pemain yang lumayan bagus tapi dia jarang sekali jadi starting gitu. Tapi meskipun dia dari bangku cadangan dia selalu jadi pembeda kadang-kadang gitu. Kadang assist, kadang gol gitu. Ini terbukti juga dari 4 game week terakhir secara individu Gakpo ini adalah top 2 forward yang creative chance-nya paling tinggi yaitu 7. Ya. Selain itu dari keseluruhan tim Liverpool ini salah satu tim yang gol conversion-nya cukup tinggi gitu. 7 gol dari 4 pertandingan. Jadi kayaknya untuk milih Gakpo nggak terlalu sulit dengan melihat semalam rotasi juga gitu. UCL Liverpool main terus nanti weekend main lagi, belum lagi pemainnya dipanggil timnas, kayaknya Gakpo adalah salah satu pilihan tepat untuk di differential forward sekarang gitu. Game sebelumnya juga Gakpo itu justru lebih dipilih tuh dibanding Luis Diaz. Benar. Kalau nggak salah benar. Sayap kiri kalau nggak salah. Ya. Di depannya Nunes, Gakpo salah tuh kalau nggak salah gitu. Jadi ya. Enggak Nunes. Bukan Nunes ya. Jota ya. Oke. Nah Gakpo maksudnya dengan Diaz tuh kayak masih apa ya, posisinya setara lah gitu, rotasi gitu, entah Diaz yang main terus tiba-tiba Gakpo di cadangan atau Gakpo yang main nanti Diaz masuk babak kedua. Jadi ya silakan, itu kan ada risikonya di situ aja sih, menit bermainnya nggak sepasti sih salah gitu. Cuman kalau Gakpo sebagai diferensial itu lumayan menarik gitu karena tadi yang disebutin Scottona gitu, potensinya gitu. Oke, Scott terakhir nih. Kapten sih MU nih kayaknya Scott nih. Bruno gitu. Son lah kalau saya. Son lah selain Haaland mah. Son sih. Son lawan Ipswich. Kalau sebenarnya pengen MU sih, cuman masih kurang sedikit lagi, belum ada yang bisa meyakinkan gitu. Masih harus wait and see dulu gitu MU gitu. Kalau Scottonai siapa nih? Wood kayaknya deh. Wood ya? Iya. Gokil, Wood. Menarik. Kapten Wood ya. Lawan Newcastle. Newcastle. Oke. Oke, alternatif kaptennya selain Haaland ada Son dan Chris Wood gitu. Kalau mau kaptenin aset MU, monggo. Gitu. Tapi yang jelas 3 week ini kami pilih 3 aset MU. 3 aset MU. Sejarah. Sejarah. Mungkin ini kalau 3 aset MU tuh dulu zamannya Jose Mourinho terakhir kan. Lukaku, Pogba, Ibra misalnya gitu. Atau 3 lah pokoknya depan. Atau masih zaman ada Greenwood gitu juga menarik, Scott. Greenwood dulu. Enggak juga, tetap maksimal 2 sih. 2 lah ya. Maksimal 2. Pokoknya zaman ada Pogba, Lukaku. Nah, itu tuh. Oh iya, benar. Baru berani 3 aset itu. Atau Pogba, Lukaku, De Gea. Betul, ya itu zaman Mourinho tuh. De Gea segila sih De Gea. Oke, Scott, semuanya udah kita bahas, Scott ya. Seperti biasa, semoga kita dapat panah hijau. Dan untuk kalian juga semoga dapat panah hijau. Tidak henti-hentinya kami ulangi lagi ya sebagai reminder kalau bahwa semua Scott Pick ini bukan berdasarkan budget, tidak memperhatikan budget. Betul. Murni dari potensi aja gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini silakan sesuaikan dengan kondisi tim masing-masing gitu. Jangan semuanya, udah pasti gak bisa kalau semuanya karena pasti gak bakal masuk tuh 100 juta gitu kan. Silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke Scott, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Orai. Salam panah hijau.